Warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Muhammad Iqbal Hamdani dari kelas PPA 6A dengan NIM 126 2022 01 006. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang nuzul Quran dari mata kuliah studi Quran dan hadis yang diajarkan oleh Bapak Patoni. Baik, tentang nuzulul Quran. Pengertian dari nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab utama Al-Quran bahwa sebelum diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terlebih dahulu diturunkan kepada Lauh Mahfud, kemudian dari Lauh Mahfud diturunkan kepada Baitul Izzah di langit dunia. Barulah dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril atau Ruhul Kudus secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut tentang proses turunnya Al-Quran. Tahapan pertama, penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauh Mahfud. Maksudnya sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah sebagai utusan Allah terhadap manusia, Al-Quran terlebih dahulu disampaikan ke Lauh Mahfud, yakni suatu tempat lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis pada lembaran tersebut. Tahap kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus langsung di langit pertama itu. Al-Quran disimpan pada Baitul Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah ini adalah di langit yang paling bawah atau langit dunia. Dhuwur kono. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Lailatul Qadar, tetapi turunnya tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit menurut keperluan masa dan tempat nuzulul Al-Quran. Adapun proses ataupun tahap yang ketiga ini ialah perantara Jibril atau juga sering disebut dengan nama Ruhul Amin dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira di Mekah, yaitu menurunkan itu loh, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Iqra. C. Hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ya, tidak langsung dalam 30 juz nyoplok, enggak, berangsur-angsur. Pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Rasulullah sering menghadapi hambatan dan tantangan. Di samping itu, dapat juga menghibur hati beliau pada saat menghadapi kesulitan, kesedihan, ataupun perlawanan dari orang-orang kafir. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Seringkali orang-orang kafir mereka itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menentang, juga menguji kenabian Rasulullah. Tidak kemalan kurang ora percaya kafir. Mereka pernah menyatakan tentang kiamat kapan datangnya. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran. Untuk memudahkan Nabi ya, mengingat Al-Quran bukan syair ataupun prosa, tetapi kalam Allah yang sangat berbobot isi maknanya sehingga memerlukan hafalan dan kajian secara khusus. Keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur memudahkan Nabi untuk menghafal dan memahaminya, terutama Nabi sangat takut apabila Al-Quran tidak menetap di hatinya. Nabi itu takut kalau Al-Quran tidak menetap di hatinya, jadi dihafalkan. Hal ini berdampak positif bagi umatnya karena pada Nabi menulis dan membaca sangat langka. Mereka mengandalkan kekuatan akal dalam menghafal. Kelima, menjawab problematika masyarakat, untuk menjawab masalah di masyarakat. Hal ini menerangkan apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan problematika yang mereka hadapi. Yang terakhir, memberikan pengaruh yang besar dalam proses dakwah Islam dan membentuk umat. Pada periode ini Mekah diturunkan lebih
dahulu ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid dan keadilan sosial. Barulah pada periode Madinah diturunkan ayat-ayat tentang hukum dalam berbagai aspek kehidupan, baik hukum keluarga, harta benda, pidana, dan pemerintahan. Ayat hukum pun diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Asbabun nuzul. Satu pengertian asbabun nuzul itu apa? Ialah idhofah yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sabab, sebab, alasan, atau ilat artinya, dan nuzul bermakna al-su'ud atau turun. Sehingga asbab nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Jadi berangsur-angsur satu ayat itu ada sebab untuk turunnya. Sebabnya itu apa? Manfaat mengetahui asbabun nuzul. Pengetahuan tentang asbabun nuzul mempunyai banyak manfaat, diantaranya mampu mengatakan seorang mufasir pada pemahamannya benar dengan memahami kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Namun manfaat yang terpenting diantaranya jelas satu, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Itulah pengertian tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzulnya. Pengertian. Sekian dari saya juga manusia biasa. Semoga jika ada kesalahan dimaafkan oleh Allah, dan demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.